Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu. Di minggu kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan cerpen. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan unsur intrinsik cerpen. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan masuk ke unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik, in, dari intrinsik, in itu artinya dari dalam. In itu kan artinya dalam. Kalau X itu di luar, ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung itu mempengaruhi karya tersebut. Nah, itu namanya unsur ekstrinsik. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini jadi fokus ke unsur ekstrinsik itu. Langsung saja ya, kita bahas unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama, adalah latar belakang masyarakat. Unsur ekstrinsik cerpen itu antara lain adalah keyakinan pengarang, pandangan hidup, faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, faktor sosiopolitik, keagamaan, dan tata nilai yang dianut masyarakat. Latar belakang masyarakat itu yang pertama, itu adalah unsur ekstrinsik yang pertama. Ini latar belakang masyarakat itu maksudnya latar belakang penulisnya. Latar belakang penulisnya itu dari masyarakat. Itu maksudnya apa? Jadi yang pertama itu unsurnya adalah ideologi negara. Ideologi negara. Jadi ideologi negara yang dianut oleh penulis tersebut. Ideologi kalau di Indonesia ya Pancasila, kalau di luar beda lagi kan. Nah, itu mempengaruhi uh, mempengaruhi tulisan dari atau karya yang dihasilkan oleh penulis tersebut. Lalu kondisi politik pada zaman kemerdekaan tahun 45 dengan kondisi politik tahun 2020 itu kan pasti berbeda. Nah, karya yang dihasilkan di tahun 45 dan 2020 itu tentu saja sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau kalian membaca kedua-duanya, pasti kalian akan tahu perbedaannya yang sangat mencolok. Itu dari kondisi politik itu bisa dilihat sangat jelas. Kondisi sosial juga sama. Sosial di misalnya tahun 45 atau tahun 60-an ketika masih sangat kental dengan PKI gitu. Dengan sekarang yang sudah sama rata gitu. Itu kan sangat berbeda kondisi sosialnya. Ada yang misalnya gini, yang contoh yang lebih mudah ya, itu agak sulit. Contoh yang lebih mudah kita ambil dari Bali misalnya. Di Bali itu ada yang namanya kasta. Itu kondisi sosial yang bisa mempengaruhi penulis juga dalam menulis karyanya. Jadi misalnya kasta Sudra dengan kasta Brahmana, cara mereka menulis karya yang mereka hasilkan, cerpen yang mereka hasilkan tentu sangat berbeda karena kondisi sosial mereka berbeda. Jadi seperti itu. Kondisi ekonomi juga sangat mempengaruhi. Orang yang terlahir kaya dengan orang yang berusaha untuk kaya itu pasti punya pandangan yang berbeda tentang kekayaan. Atau orang yang terlahir miskin dan orang yang jatuh miskin dari kekayaannya itu punya pandangan yang berbeda tentang kemiskinan. Makanya kondisi ekonomi dari penulis itu juga mempengaruhi apa yang sudut pandang apa yang mereka pakai di dalam karya mereka. Seperti itu. Lanjut, latar belakang penulis. Latar belakang penulis itu adalah faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Latar belakang penulis itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, riwayat hidup sang penulis.
Riwayat hidup sang penulis berisi tentang biografi sang penulis secara keseluruhan. Faktor ini akan mempengaruhi jalan pikiran penulis atau sudut pandang mereka tentang suatu cerpen yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Kadang-kadang faktor ini mempengaruhi gaya bahasa dan genre khusus seorang penulis cerpen. Lalu yang kedua, kondisi psikologis. Kondisi psikologis merupakan mood atau motivasi seorang penulis ketika menulis cerita. Mood atau psikologis seorang penulis ikut mempengaruhi apa yang ada di dalam cerita mereka. Misalnya, jika mereka sedih atau senang, mereka akan membuat suatu cerita sedih atau gembira pula. Jadi, itu yang kedua. Yang ketiga, aliran sastra penulis. Aliran sastra penulis merupakan agama bagi seorang penulis. Aliran sastra itu merupakan agama bagi seorang penulis dan setiap penulis memiliki aliran sastra yang berbeda-beda. Hal ini sangat berpengaruh juga terhadap gaya penulisan dan genre cerita yang biasa diusung oleh sang penulis dalam karya-karyanya. Lalu selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama itu adalah nilai agama. Nilai agama adalah hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan ajaran agama. Yang kedua, nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar tokoh. Yang ketiga, nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam suatu cerpen, nilai moral bisa menjadi suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya itu adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Jadi itu adalah unsur-unsur ekstrinsik dari cerpen. Kalian catat, kalian tulis, dicatat apa yang saya jelaskan dari awal tadi. Mudah-mudahan kalian bisa paham, karena unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik di dalam cerpen itu itu penting untuk diketahui, karena itu pasti akan, kalau kalian mengetahui itu, kalian pasti akan tahu bagaimana mengapresiasi sebuah cerpen. Cukup sampai di sini, saya kira. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.